Bab 136, Menjelang Ujian. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ge Wenhui berkata, bagaimana aku bisa bercanda denganmu? Dulu aku agak bertentangan dengan monitor. Tapi itu sudah menjadi masa lalu. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku juga anggota komite pembelajaran di kelas? Kinerja monitor tidak bagus, dan tentu saja aku punya tanggung jawab. Sekarang, Su Qianqian berkata, Ge Wenhui, aku tidak tahu apa maksudmu. Jika kamu benar-benar ingin membantu Zhang Yu, kamu sebaiknya berbicara dengan Guru Li dan membatalkan taruhan. Ini bagus untuk semua orang. Ge Wenhui tampak sedih ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, baiklah. Sejujurnya, Qianqian, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini. Guru Li adalah istriku yang lama, bukan aku. Dia adalah istriku yang lama. Di kelas, hanya dia yang memerintahku, beraninya aku memerintah. Kau juga tahu apa yang dia pikirkan tentang Zhang Yu. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Kau harus mengerti kesulitanku. Su Qianqian berkata, karena semuanya sudah dikatakan, maka kau tidak bisa berbicara tentang bantuan apapun. Jika kau benar-benar memiliki hati seperti itu, kau dapat mengikuti ujian besar, itu dapat dianggap memberiku muka, tetapi kita semua adalah teman sekelas. Ge Wenhui berkata, Qianqian, Zhang Yu menyelamatkanmu, aku tahu. Tetapi kau tidak peduli untuk membantunya begitu banyak, aku pikir kau masih sedikit tidak dipertimbangkan. Meskipun ini hanya ujian semester pertama sekolah menengah, itu tidak penting. Tetapi bagaimanapun juga, jika kau ingin masuk kelas roket, itu masih tergantung pada nilai keseluruhan. Dengarkan aku dan pikirkan tentang dirimu sendiri. Untuk Zhang Yu, yang akan segera meninggalkan kelas kita, kamu bisa berbuat lebih banyak. Itu tidak masuk akal, Su Qianqian berkata, oh. Dan mengangguk, sebuah ekspresi yang bisa kamu hitung sebagai titik kunci, berkata, bantu Zhang Yu. Memang ada hubungan di tengah-tengah. Sekarang setelah kamu tahu, aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Tapi di luar perasaan manusia, kita masih memiliki persahabatan teman sekelas. Ngomong-ngomong, kamu dan aku Zhang Yu, semua orang telah menjadi teman sekelas begitu lama, dapat dikatakan bahwa dari sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, jangan melihat wajah biksu untuk melihat wajah Buddha. Aku Su Qianqian tidak seperti kamu Ge Wenhui, yang dapat menahannya dengan mudah. Aku masih berpikir bahwa aku akan terus menjadi wakil monitorku yang antusias. Apakah kamu akan terus menjadi anggota komite pembelajaranmu? Oke, aku akan pergi ke kamar mandi lagi, jangan menunda waktu pribadimu. Selamat tinggal, Ge Wenhui berteriak dengan sedikit emosi, Qianqian, kau tahu bagaimana perasaanku padamu. Selama kau meninggalkan Zhang Yu, jauhi dia, aku bisa menyerah di tempat pertama. Menyerah segalanya, kumohon. Su Qianqian berhenti, menghela napas, dan berkata, Ge Wenhui, kita hanya teman sekelas biasa. Aku tidak ingin kau menggunakan pilihanmu sebagai alat tawar-menawar. Kau adalah kau, aku adalah aku, kau berhak memilih hidupmu sendiri, tetapi lebih baik tidak mengganggu kebebasanku. Setelah itu, aku berbalik dan pergi. Ge Wenhui berdiri di tempat, menyaksikan punggung Su Qianqian menghilang secara bertahap, seperti tiang kayu. Aliran orang-orang di sekitarnya seperti layar film, dan dia melintas melewatinya, dia hanya berdiri tak bergerak. Ge Wenhui berdiri sebentar, menggelengkan kepalanya, berbalik ke gedung pengajaran, pada saat yang sama, kesedihan di wajahnya berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi ekspresi kebencian, dan menggertakkan giginya berkata, Zhang Yu. Kamu bajingan. Aku harus membuatmu dari 12 ban menghilang sepenuhnya. Petik 2. Tan Xiaonan dan Su Qianqian menangani kecurangan Zhang Yu. Tidak butuh waktu berhari-hari, itu berakhir sebelum kalender Gregorian. Zhang Yu, bagaimanapun, adalah orang yang sangat cerdas, dan berpura-pura menjadi beberapa hari kali ini, dan segera mencapai Sultan Ernve berpikir bahwa standar kecurangan bisa lancar. Ini juga menyebabkan beberapa keluhan dari kedua orang itu, Sultan. Jika Anda seorang IQ, jika Anda tidak tidur dalam waktu lama, belajarlah dengan giat. Bukankah kamu sudah melampaui Ge Wenhui, dan kita belum muntah darah karena kita sudah sangat lelah menjadi serakah sejak awal. Zhang Yu akhirnya membodohi putri kedua Sultan,
tetapi secara resmi disimpulkan bahwa ini adalah kampanye hubungan masyarakat kecurangan pra-ujian. Dalam sekejap mata, pesta tahun baru diadakan di setiap kelas sekolah menengah pertama nomor 1. 12 kelas sama, mereka bisa bernyanyi dan menari. Mereka semua berlari keluar dari kelompok dan menari sedikit. Itu sangat meriah. Zhang Yu juga menghitung hari tahun baru pertama setelah datang ke sini. Sekolah ditutup selama 3 hari berturut-turut setelah liburan. Pada sore hari ketiga, Zhang Yu menunggu ibunya bekerja sebelum menelepon Tan Xiaonan. Tan Xiaonan dan Su Qianqian datang ke rumah Zhang Yu bersama-sama. Mereka juga membawa peralatan curang. Mereka berencana untuk mencobanya dan membiasakan diri dengan efeknya. Su Qianqian menggunakan pena dengan fungsi pemindaian, yang dapat memindai jawaban yang benar pada gulungan, dan kemudian mengirimkannya ke tas sekolah yang dibawa oleh Tan Xiaonan. Tas sekolah itu berisi komputer dan pemancar. Setelah komputer menerima data tersebut diubah oleh perangkat lunak menjadi pesan suara, lalu meneruskannya ke Zhang Yu. Zhang Yu menggunakan headset konduksi tulang oral mini yang dapat diletakkan di mulut untuk menerima pesan suara. Zhang Yu mencobanya dan menaruhnya di bagian paling dalam gigi. Kualitas suaranya tidak buruk, dan dia juga kagum dengan teknologi tinggi peralatan curang itu. Zhang Yu bertanya kepada Tan Xiaonan tentang harga peralatan itu. Tan Xiaonan tidak mengatakannya, tetapi Zhang Yu tahu bahwa harganya pasti tidak murah. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah Su Qianqian. Untuk membuat perangkat lunak lebih tinggi, dia perlu membuat font lebih adil dan mengubah kebiasaan ligatur, yang membuatnya sedikit merepotkan. Namun, tidak lebih dari itu, kecepatan menulis telah menurun sedikit, dan dampaknya tidak terlalu besar. Akhirnya terbiasa dengan hal-hal ini, Tan Xiaonan dan Su Qianqian dapat dianggap sebagai batu besar, dan kemudian mereka mempersiapkan diri untuk ujian. Tentu saja, ada juga insiden yang meracuni Ge Wenhui. Tan Xiaonan juga menyiapkan virus flu dan berencana untuk memberi Ge Wenhui rasa dan membiarkannya menghancurkan lapangan selama ujian. Tan Xiaonan awalnya berencana untuk membawa pulang peralatan curang itu. Namun, Zhang Yu mendesak untuk memasangnya sendiri, mengatakan bahwa itu lebih aman. Pada akhirnya, Tan Xiaonan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia memasangnya di Zhang Yu. Untuk hal kecil ini, tidak perlu menaikkan standar dengan Zhang Yu. Setelah kalender Gregorian, cuaca menjadi semakin dingin, dan segera, hanya tersisa 3 hari dan 2 hari lagi sampai hari ujian. Mungkin sebagian besar siswa merasa sedikit kesal, lagi pula, mereka akan segera mengikuti ujian. Siswa yang prestasi akademiknya baik-baik saja, tentu saja, mereka ingin segera bergegas setelah mengikuti ujian dan beristirahat. Namun bagi siswa yang prestasi belajarnya buruk, itu sedikit membuat gugup. Anda tahu bahwa sekarang, seperti babi-babi gemuk yang akan disembelih, mereka sering mengeluh bahwa tahun ini menyedihkan. Jika Anda tidak bisa mendapatkan prestasi akademik di atas meja, jika mirip dengan yang sebelumnya, Anda mungkin masih bingung, tetapi jika perbedaannya terlalu jauh, Anda tidak dapat mengesampingkan kemungkinan untuk pergi ke piring dan merebus daging. Yang lebih mengerikan daripada merebus daging adalah Anda harus mengambil berbagai pelajaran sepanjang musim liburan. Saat itu akan lebih melelahkan daripada kelas. Ini adalah ritme orang yang melelahkan. Li Yunliang akhir-akhir ini dalam suasana hati yang sangat baik, dengan senyum yang telah lama hilang di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa sekarang setelah hampir sehari lagi ujian, suasana hatinya akan lebih baik. Li Yunliang percaya bahwa langit pada hari ujian pasti lebih biru daripada hari ini, udara pada hari ujian pasti lebih segar daripada hari ini, dan suasana hatinya hari itu pasti 100 kali lebih bahagia daripada hari ini. Dalam beberapa hari, hanya beberapa hari, aku bisa mengajar anak laki-laki yang sombong itu. Mengajar anak bau yang membawa penghinaan tak berujung pada dirinya sendiri. Zhang Yu, tidak peduli bagaimana kamu dulu, atau bagaimana kamu sekarang, aku benci tulang-tulang itu. Kamu akan mendapatkan hukuman yang pantas kamu terima. Begitu waktunya habis, tidak peduli bagaimana kamu berdoa kepadaku, kata-kata lembut macam apa yang kamu katakan, seberapa besar nilai ujianmu meningkat, dan betapa tidak terduga itu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, bajingan yang meremehkan martabat guru dan menantang otoritas guru. Itu saja, jangan pernah berpikir untuk memberi kesempatan, jangan berpikir untuk memberi kesempatan apapun, aku tidak akan memberimu kesempatan. Plagiarisme, jangan kau culik.
Bahkan jika siswa di seluruh dunia memiliki kesempatan untuk menjiplak, kau tidak punya kesempatan. Aku akan menghapus semua harapanmu sejak awal, karena aku akan menggunakan semua kesempatan untuk melawanmu. Aku ingin mengatur untukmu salah satu pengawas paling ketat di dunia untuk mengawasimu. Tentu saja, itu bukan mimpi buruk ruang ujianmu kecuali guru kelas tidak dapat mengawasi kelasmu. Tentu saja, mimpi buruk nomor 2 juga bagus, karena dia orang yang serius, orang yang tidak memiliki selera tingkat rendah, pria yang dikenal sebagai pembunuh yang buruk. Pergilah sendiri dan biarkan dia memberi perhatian khusus pada bocah bau Zhang Yu. Aku yakin Zhang Yu telah kehilangan kesempatan terakhir ini. Selama aku dengan senang hati menjalani hari-hari ini, aku bisa membiarkan seluruh sekolah melihatnya. Lihatlah Anda sebagai remaja yang baik yang melihat keadilan dan merupakan kandidat tingkat lanjut yang menyelamatkan Anda. Anda, seorang guru dan siswa di sekolah, berbicara omong kosong, mengatakan bahwa Anda adalah guru yang penuh hormat, mencintai guru, mendengarkan guru, dan membuat guru pingsan. Seperti apa sebenarnya itu? Anda pembohong, penipu paling tebal di dunia Anda dan di alam semesta. Zhang Yu, ... Li Yunliang menyesuaikan emosinya dan datang ke pintu kantor direktur kantor urusan akademik, memilah pakaian dan rambutnya, dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan itu, sebelum membunyikan pintu dengan lembut. ... Oh, masuk. ... Ada suara yang dikenal dari Gu Changping di ruangan itu. Li Yunliang mendorong pintu ruangan dan berjalan masuk. Gu Changping sedang duduk di mejanya saat ini, menulis sesuatu, lebih fokus, dan tidak menatap Li Yunliang. Li Yunliang lebih tertarik pada apa yang ditulis Gu Changping. Mungkin itu adalah kinerja guru kelas di setiap tahun ajaran. Mungkin itu hanya kebetulan ditulis. Duduklah, aku akan segera menyelesaikan tulisanku. Gu Changping masih tidak mendongak, masih berbicara tentang penyakitnya. Tidak peduli, kamu sibuk, kamu sibuk. Li Yunliang datang ke sofa, duduk dengan ekspresi bosan, melihat ini, melihat itu, dan menunggu Gu Changping selesai menulis. Setelah beberapa saat, Gu Changping selesai menulis materi yang ada di tangan, menyortirnya, menaruhnya di folder di tangan, lalu mengambilnya, bangkit dan pergi ke lemari informasi dan meletakkannya di dalamnya. Gu Changping kembali ke posisinya sebelum menatap Li Yunliang, berkata, apakah ada yang salah? Li Yunliang mengangguk dan berkata, benar-benar ada sesuatu. Gu Changping berkata, ada apa? Li Yunliang merenung sejenak dan berkata, ya, tidak seperti ini, apakah ujian akan segera dilaksanakan? Saya ingin berkomunikasi dengan Direktur Gu terlebih dahulu tentang pengawasan yang sebenarnya di kelas kita. Gu Changping mendengarnya dengan aneh, berkata, apa bagusnya hal-hal ini? Tidak seperti biasanya, cobalah untuk setenang dan seserius mungkin. Li Yunliang berkata, yah, begini. Saya di sini kali ini, terutama untuk berbicara dengan Direktur Gu tentang soal ujian seorang siswa di kelas kita. Saya pikir ini sangat penting. Itu sebabnya saya datang. Seorang siswa, siapa dia? Gu Changping mengerutkan kening. Li Yunliang berkata, Zhang Yu. Zhang Yu. Gu Changping mengulangi, tiba-tiba berkata, itu yang ada di kelasmu. Individu pelatihan militer yang luar biasa, melihat seorang pemuda yang baik yang adil dan pemberani, Zhang Yu. Li Yunliang berkata, ya, itu dia. Gu Changping berkata, apa yang bisa dikatakan Zhang Yu? Ah, ini dia. Li Yunliang berdeham dan berkata, bagaimana dengan Zhang Yu? Menjadi murid yang baik, memperlakukan teman sekelas dengan baik, bersemangat, memperlakukan guru, menghormati. Anak yang baik. Jika Anda ingin mengatakan kualitas pribadinya, tidak ada yang salah dalam arah umum. Tetapi ini adalah kinerja akademis Zhang Yu yang biasa. Oh, bagaimana Anda mengatakannya, tidak terlalu bagus. Setiap kuis, baik di kelas maupun di tahun ajaran, itu termasuk tingkat yang lebih rendah dan lebih rendah. Sedangkan untuk saya telah mengatakan positif kepadanya beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak sampai ke hatinya. Terutama dalam beberapa kali terakhir, saya juga menemukan bahwa dia mulai sedikit bengkok selama ujian. Mengenai hal ini, saya benar-benar melihatnya di mata saya dan merasa cemas. Awalnya memang begitu. Sebagai guru kelasnya, saya masih memiliki kemampuan tertentu untuk menahannya. Namun, karena Zhang Yu telah memenangkan penghargaan seperti itu sebagai individu yang sangat baik dalam pelatihan militer, seorang direktur program, dan seorang pemuda yang baik yang telah menunjukkan dedikasinya.
Saya pikir mentalitasnya juga telah banyak berubah. Saya takut bahwa selama ujian ini, tindakan kecil apa yang ingin dia lakukan. Penangkapannya kecil, tetapi konsekuensinya akan besar. Jadi saya harap Direktur Gu melakukannya. Jika Anda dapat sedikit memperhatikannya pada tahap ujian, yang terbaik adalah memindahkannya ke ruang ujian Anda. Ini akan mencegahnya memiliki mentalitas yang buruk ketika dia mengikuti ujian. Menurut pendapat saya, tidak masalah jika itu memengaruhinya secara pribadi. Tetapi itu telah memengaruhi citra positif sekolah dalam hal ini, dan itu sepadan dengan kerugiannya. Gu Changping mendengar kata-katanya terdiam beberapa saat, lalu mengerutkan kening. Zhang Yu. Apakah siswa seperti itu? Saya ingat ketika dia berbicara di sekolah terakhir kali, dia mengatakan bahwa dia memiliki hobi belajar. Li Yunliang mendengar rasa sakit di wajahnya, dan menghela nafas. Zhang Yu ini, semuanya baik-baik saja. Tetapi seperti biasa, punya kebiasaan bicara besar. Apa yang harus dikatakan, sama sekali tidak mempertimbangkan akibatnya. Untuk ini dalam satu hal, semua guru di divisi D kelompok kami sangat jelas. Direktur Gu mengetahuinya. Begitu Anda bertanya. Oleh karena itu, saya selalu melihat kualitas pribadi dan prestasi akademisnya dengan cemas. Sebagai kelas saya, sekolah kami, satu-satunya kandidat untuk melihat penyebab keadilan, kata-kata dan perbuatannya harus menjadi contoh bagi para siswa. Saya agak miskin di sekolah, jadi saya bisa bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Tetapi jika mentalitas ini sedikit lebih buruk, itu akan memengaruhi citra positif sekolah kami dalam sistem pendidikan. Dapat juga dikatakan bahwa ini sangat serius, Direktur Gu. Gu Changping mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah. Kalau begitu, maka aku akan memberikan perhatian khusus padanya. Mungkin dalam hal kualitas pribadi, Zhang Yu memang anak yang baik. Tetapi bahkan termasuk kualitas, Zhang Yu masih seorang siswa, selama dia menjadi siswa, itu sama sekali tidak dapat dimaafkan untuk hal-hal seperti menyontek dan menjiplak dalam ujian. Aku akan mengaturnya untuk sementara waktu dan memindahkannya ke ruang ujianku. Kali ini aku akan mengurusnya secara pribadi. Aku akan melihat Zhang Yu ini, bagaimana memilih di bawah kelopak mataku. Li Yunliang hampir tidak tertawa ketika mendengar kata-kata itu, dia menahan diri dan berkata, Direktur Gu. Aku akan merepotkanmu, lalu aku akan kembali, kamu sibuk denganmu. Gu Changping mengangguk. Li Yunliang bangkit dan meninggalkan kantor direktur, hanya untuk menunjukkan senyum di wajahnya ketika dia keluar, menggertakkan giginya dan berkata, Zhang Yu, tunggu dan lihat. Kamu akan segera tahu apa yang menyinggungku, Li Yunliang. Waktu adalah hal yang sangat abstrak bagi banyak orang. Untuk menjelaskan dengan pemikiran rasional, itu adalah unit fisik kuantifikasi. Berpikir dari sudut pandang irasional adalah awal dari kehidupan musim panas yang tragis. Waktu untuk ujian tiba dengan cepat. Segera sore terakhir sebelum ujian, Li Yunliang memberitahu bahwa kelas akan ditutup pada sore hari untuk memperjuangkan ujian besok. Ge Wenhui masuk angin, dan hidungnya yang besar jorok dan tidak nyaman, jadi dia minum obat. Sepulang sekolah, kamu harus menggantung botolnya untuk menghindari memengaruhi ujian besok. Meskipun untuk Ge Wenhui besok, dia dapat melampaui Zhang Yu dengan matanya yang tertutup, tetapi ini bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk membuat Zhang Yu melihat kesenjangan besar antara dirinya dan dirinya sendiri, dan membiarkannya mati sepenuhnya. Belajarlah untuk mengejar kata hatimu sendiri, dan cepatlah keluar dari kelas 12 dan Suqianqian. Li Yunliang juga berencana untuk mencari tempat untuk memijat, dan berencana untuk mengendurkan otot-ototnya dan bersantai. Alasannya, tentu saja, karena ujian akan segera berlangsung, jadi anak itu sudah pergi dan itu adalah hitungan mundur. Bagi seorang pria yang telah menjadi jutawan semu, inilah saatnya untuk menikmati hidupnya. Zhang Yu meninggalkan sekolah sambil membawa tas sekolah. Ketika dia pertama kali meninggalkan sekolah, Tan Xiaonan dan Suqianqian meminta mereka untuk pulang dan meninjau lagi, untuk membuat ujian berhasil sepenuhnya, dan melakukan upaya terakhir. Dan besok pagi, jangan lupa membawa alat menyontek. Keadaan belajar Zhang Yu baru-baru ini pada dasarnya hampir selesai. Tentu saja, hanya sebagian besar mata pelajaran yang telah mempelajari akhir, dan beberapa tidak sempurna. Tetapi saya tidak punya waktu untuk belajar, saya hanya dapat mengambil hasil akademis saat ini untuk memenuhi tantangan ujian.
Xiao Jianghu karya Zhang Yu juga mencapai 2 episode terakhir hari ini. Zhang Yu bermaksud menyelesaikan seluruh cerita Xiao Jianghu dalam satu sore, yang dianggap sebagai akhir yang sempurna untuk mahakarya ini. Zhang Yu kembali ke rumah, terus berdandan, menyalakan kamera. Zhang Yu online, hula, dan 100.000 orang langsung berada di ruangan itu. Netizen kebetulan mendengar adegan besar baru-baru ini, tentu saja, mereka mengikuti alur ceritanya dengan saksama. Halo semuanya, Zhang Yu hanya mengucapkan 3 kata, dan seolah-olah hujan turun bersama hadiah, dan tidak ada celah dalam rentetan itu. Selain beberapa penggemar berat Zhang Yu, penggemar kopi besar dapat mengucapkan beberapa patah kata sambil menyikat hadiah. Penggemar biasa juga tahu bahwa mengetik juga tidak perlu dipikirkan lagi, jadi mereka pada dasarnya menggunakan ekspresi, angka, dan hadiah. Zhang Yu duduk di sana dan mengobrol beberapa patah kata dengan semua orang, menunggu hadiah dipoles, diluncurkan secara resmi. Meskipun Swordsman saat ini dalam tahap penutupan, bagaimanapun juga, penonton tidak tahu. Yang mereka tahu adalah meskipun Timur tidak terkalahkan, orang ambisius yang bersedia melakukannya masih ada di sana. Kali ini, biarkan aku mendapatkan kembali kekuatan teologi matahari dan bulan. Aku khawatir Ling Hu Chong akan bersama suami yang setengah tua ini, dan tidak akan pernah mati. Penceritaan Zhang Yu semakin baik dan lebih baik sekarang. Keterampilan tingkat dewa, bagaimanapun juga, adalah ekspresi yang sangat kuno. Segera, 2 episode terakhir Pendekar Pedang juga berakhir. Yang tidak diharapkan oleh semua netizen adalah biarkan saja mati seperti ini, pertempuran yang mengerikan, dan menghilang. Apa artinya ini? Mereka belum mendengarkan dengan saksama, bagaimana bisa berakhir tiba-tiba. Ini adalah akhir yang baik. Ini adalah akhir yang bahagia. Meskipun tidak sempurna, Ling Hu Chong akhirnya menjalani kehidupan yang santai di Yunyunyehe. Hanya saja Ling Hu Chong tidak menjadi penguasa sungai dan danau, yang membuat banyak netizen tidak senang. Sekarang setelah aku mati, Ling Hu Chong layak menjadi protagonis baru Dewa Matahari dan Bulan. Sepanjang zaman, tidak ada apa-apa di dunia ini, jadi saya pensiun diam-diam. Apa artinya membayar gaji untuk jaminan sosial? Tentu saja, kebanyakan orang masih sangat senang dengan akhir ini. Bagaimanapun, orang-orang jahat telah menderita karena mereka. Secara khusus, Lin Pingzi, pelaku yang membunuh adik perempuannya, hanya bisa menghabiskan seumur hidup di ruang bawah tanah yang gelap, menggunakan hidupnya sendiri untuk menebus kesalahan adik perempuannya. Adapun pria bernama Luno, tidak ada yang berakhir pada akhirnya, itu adalah banyak penggemar asteris, keluar dari suasana hati yang buruk ini di hati saya. Gurita itu besar, mengapa berakhir begitu tiba-tiba? Telur naga disikat, kebetulan. $500, untuk mengatakan sepatah kata, sejujurnya, itu tidak murah. Zhang Yu berkata, akhir dari sungai dan danau yang tersenyum dan bangga ini telah diseduh sejak lama. Ini bukan akhir yang tergesa-gesa, tetapi sepenuhnya mengikuti garis besarnya. Sebenarnya, saya pikir begitu, orang-orang melakukannya, surga sedang mengawasi, bukan tidak melaporkan, waktunya belum tiba. Jadi sepertinya melepaskan pahlawan maha kuasa semacam ini juga merupakan hukuman Tuhan, termasuk mereka yang melakukan semua hal buruk di kemudian hari, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Ini juga meningkatkan energi positif dalam masyarakat, jangan melakukan hal-hal buruk, pembalasan akan datang suatu hari nanti. Petik 2. Begitu kata-kata Zhang Yu jatuh, itu adalah hujan hadiah lainnya. Gurita itu besar. Setelah menyelesaikan cerita ini, apakah Anda punya cerita untuk diceritakan? Telur naga lainnya terbang, dan harganya 500 yuan. Zhang Yu berkata, saya mungkin libur beberapa hari. Waktu, paling tidak 10 hari, dan saya akan segera menerbitkan buku fisik. Mungkin saya juga harus sibuk dengan itu. Mengenai buku berikutnya, saya sudah menyiapkan kerangka lengkapnya. Begitu buku fisiknya selesai, saya akan memulai cerita baru. Saat itu, semua orang akan datang untuk bergabung dengan kita. Begitu suara Zhang Yu turun, itu adalah hadiah lain seperti hujan. Gurita itu besar, apakah Anda akan mendaftar untuk penandatanganan buku fisik? Jika ya, maka saya akan pergi dan meminta Anda untuk menandatangani saya. Zhang Yu berkata, penjualan buku fisik buku baru. Saya akan pergi. Jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya di Beijing. Saat itu, jangan lupa untuk memberitahu saya nama layar Anda,
saya akan menandatanganinya untuk Anda, dan semua orang akan membuat kenangan. Zhang Yui berkata bahwa dia akan pergi ke pertemuan penjualan buku baru. Layar publik hampir sepenuhnya sama. Saya juga ingin pergi. Dari situasi saat ini, pertemuan buku baru takut akan panas gurita besar. Apa nama cerita barumu dan apa yang bisa kau ceritakan sebelumnya? 1 telur lagi, dan 500 lagi, yang mana Zhang Yu 250. Zhang Yu Dao, bagaimana dengan buku baruku? Judulnya Peerless Double Pride. Mengenai apa yang harus kukatakan, maaf, biar kurahasiakan sedikit. Mengenai yang indah dan tidak indah, menurutku itu sangat menarik, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menulis cerita sebanyak mungkin. Oke, bicaralah dengan baik, dan menyenangkan semua orang. Peerless Suang Jiao, apakah kau menulis 2 wanita? Jangan, gurita besar, tidak bisakah kau menulis seorang pria? Apakah kau ingin menulis novel wanita lagi? Kau ingin menjadi ibu mertua? Jangan lakukan itu. Ini seperti buku dengan senyuman. Pendahuluan, setuju, +1, +2, +3, petik 2 petik 2. Mengikuti lusinan desas-desus, Zhang Yu berkeringat dingin, layar publik tampaknya sedang hujan, dan suara-suara protes dan ekspresi marah ada di mana-mana. Zhang Yu sibuk berkata, jangan bersemangat. Kebanggaan ganda yang tak tertandingi bukanlah novel frekuensi wanita. Buku ini juga merupakan novel seni bela diri, dan juga tentang pria. Saya sebenarnya tidak dapat menulis novel frekuensi wanita, bahkan jika saya ingin menulis, saya akan menulisnya tidak akan keluar. Mengenai plotnya, kami akan mengungkapkannya pada hari siaran langsung. Baiklah, disinilah kita hari ini. Saya berharap Anda semua hidup lancar, semoga sukses, teman-teman yang dapat pergi ke penjualan penanda buku baru. Sampai jumpa hari itu. Petik 2. Di tengah hujan hadiah untuk sementara waktu, Zhang Yu menutup perangkat lunak siaran langsung. Zhang Yugang mematikan komputer, dan telepon berdering. Melihatnya, itu adalah telepon Liu Jingying. Kakak Dewa Besar, selamat, ilmu pedang, sudah berakhir. Presiden Tang memintaku untuk bertanya kepadamu, kapan penjualan penanda buku baru, kapan kamu punya waktu? Aku akan mengikuti ujian besok. Hasilnya akan ditambahkan sebelum dan sesudahnya, mungkin butuh waktu seminggu. Ayo pergi seminggu kemudian, saat itu kebetulan aku sedang liburan dan aku punya waktu. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahu bos, aku akan menelepon lagi setelah waktu penandatanganan diatur. Ngomong-ngomong, saudari, aku berharap kamu ujian dengan baik sebelumnya. Aku meminjam kata-kata baikmu, saudari Liu. Sebelum waktu sore tiba, you makes you pulang, karena Zhang Yu akan mengikuti ujian besok, dan dia juga mengambil cuti terlebih dahulu dan kembali untuk memberi Zhang Yu sesuatu yang lesat. Hari yang sangat dinanti akhirnya tiba, dan para siswa siap untuk semua yang perlu mereka persiapkan, dan mengambil 1 semester debu dari tubuh mereka untuk membuat persiapan akhir sebelum pertempuran. Beberapa orang akan membawa kemuliaan tertinggi dan pahala materi yang melimpah karena datangnya hari ini. Para orang tua akan menerima penghormatan mereka dengan senyuman dan berjalan melewati pintu, seperti seorang aktor yang bertepuk tangan, hanya untuk mendapatkan tepuk tangan sedikit lebih keras. Bagi yang lain, mereka akan menghabiskan seluruh liburan dengan wajah tertekan karena berlalunya hari ini. Mereka akan kehilangan kebahagiaan dan kebebasan dari rute lain kecuali kelas di rumah dan bimbingan belajar, hanya untuk membiarkan Anda membuktikan bahwa Anda memiliki tekad untuk maju lagi. Tidak masalah apakah Anda menyukainya atau membencinya. Dia masih berjuang dengan langkah-langkahnya yang berat untuk datang di hadapan Anda dan disembah oleh semua orang. Master ujian akhir, dia ada di sini. Zhang Yu bangun di pagi hari, berdandan sebentar, sarapan, mengemasi tas sekolahnya, meninggalkan rumah, dan pergi ke sekolah. Para siswa yang bertemu di jalan semuanya positif dan sedikit lebih serius dari biasanya. Bagaimanapun, hari ini adalah hari yang istimewa. Orang-orang yang terlambat mengikuti ujian hanya tersedia di berita TV. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa. Di jalan yang harus ditempuh Zhang Yu untuk pergi ke sekolah, Tan Xiaonan dan Su Qianqian, Zhou Ying dan Kai Leilei, serta pasukan Zhang Yu di barisan belakang juga berdiri di sini, menunggu iblis keluar. Bos ada di sini, Wu Jie mengacungkan tangannya ke atas. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengunci mata mereka pada tubuh Zhang Yu dan memperhatikannya datang dari jauh ke dekat.
Tan Xiaonan melihat kecepatan kura-kura Zhang Yu sedikit kesal, dan bahkan mengeluh. Ini ujian segera, Anda tidak bisa terburu-buru, semuanya lambat, tidak menyenangkan, jangan menyebutnya gurita, sebut saja kura-kura. Setelah Zhang Yu mendekat, dia melihat ke kerumunan dan tersenyum, semua orang ada di sini. Tan Xiaonan mengerutkan kening, dan berkata, mengapa Anda datang ke sini? Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Zhang Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya tidak mengambilnya. Semua orang di sekitar saya mendengar secara bersamaan, seolah-olah mendengar hal yang paling aneh di dunia. Tan Xiaonan mengira dia salah dengar, dan berkata, kamu, apa yang kamu katakan? Zhang Yu berkata, aku tidak ingin menggunakan benda itu lagi. Tan Xiaonan sangat marah saat ini, dan berkata, Zhang Yu, apakah kalian tahu apa yang kalian bicarakan? Ini akhir semester, ruang bersalin sudah ada di dalam, anak-anak sudah lahir, kalian bilang tidak mau. Kalian mempermainkan kami. Zhang Yu berkata, kalian baik untukku. Aku menghargainya, dan aku tidak punya banyak teman yang diakui oleh Zhang Yu. Tetapi kalian harus bersikeras bahwa aku mempermainkan kalian, dan aku tidak keberatan. Apapun kebebasan kalian, aku tidak punya hak untuk ikut campur. Tan Xiaonan tercekik dan napasnya pendek. Su Qianqian mengerutkan kening, dan berkata, Zhang Yu, jangan terlalu impulsif. Aku tahu kamu suka muka. Tetapi konsekuensi dari insiden ini tidak sepele dan telah melampaui ruang lingkup muka. Ini tentang masa depanmu. Aku juga tahu bagaimana hubunganmu dengan Guru Li sekarang tegang. Kami juga untukmu. Dengarkan aku, jangan terlalu keras kepala. Cepat dan kembalikan semuanya. Waktunya sudah terlambat. Zhang Yu berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Dari awal hingga sekarang, aku tidak pernah berharap Li Yunliang membiarkanku pergi. Aku juga sangat bingung, tetapi kemarin sore, aku pergi ke kuil Laoshan dan membakarnya lebih dari 10.000 yuan. Aku juga meminta tanda yang tidak ditandatangani itu mengatakan kepadaku, berlayar lancar, puas, harapan di hatiku, langit akan mengikuti. Itu berhasil, jadi aku akan berlayar lancar dalam ujian ini. Tolong yakinlah. Tan Xiaonan mengangguk dengan marah ketika dia mendengar ini. Dia berkata, baiklah, Zhang Yu. Kami berbicara dengan Anda dengan sangat pahit, apakah Anda malah melawan kami? Baiklah, saya anjing Tan Xiaonan dengan seekor tikus. Usil, Anda memiliki gaya Anda sendiri dalam hal masalah. Kalau begitu saya tidak ingin mengatakan apapun. Ayo, Qianqian, kita tidak bisa membakar lebih dari 10.000 yuan. Setidaknya agak jauh darinya, kita masih bisa. Berbalik dan pergi. Wu Fatzi memperhatikan Tan Xiaonan yang lewat, dan ragu-ragu, anggota Tan. Bagaimana dengan rencana kita untuk memberi Lao Ge obat pencahar? Apakah kita masih bisa melakukannya? Tan Xiaonan berkata, apa-apaan? Sekarang apa gunanya obat pencahar? Kecuali kalian memberinya obat tikus untuk membuatnya mati. Kalau tidak ada harapan sama sekali. Hu sudah pergi. Su Qianqian, Zhou Ying, dan Kai Leilei, yang juga memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang, semuanya meninggalkan Tan Xiaonan. Beberapa orang di Wufat juga mengerutkan kening. Mereka awalnya berpikir bahwa rencana Tan Xiaonan sangat layak. Jika semuanya berjalan dengan baik kali ini, Zhang Yu mungkin akan lolos dari bencana ini. Tetapi saya tidak berharap untuk berakhir di pintu, tetapi Zhang Yu sendiri memberikan tumit besar. Wu Jie berkata dengan tidak senang, Bos. Biasanya Anda memiliki masalah besar, Anda memiliki keputusan akhir, beberapa saudara Anda selalu mendukung Anda tanpa syarat. Tetapi Anda benar-benar terlalu banyak kali ini. Wakil-wakil dan anggota Tan, untuk Anda, betapa banyak kerja keras, betapa banyak usaha. Anda terlalu menyakitkan. Petik 2. Zhao Zijun juga menghela nafas, ya. Dalam hal ini, bos Anda telah melakukan terlalu banyak. Beberapa orang lain di sekitar juga mengangguk, mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan Zhang Yu. Zhang Yu melirik beberapa orang dari Wu Fatzi dan berkata, ini semua tentang wanita tua. Apalagi yang kamu lakukan sebagai orang tua? Ayo pergi. Setelah kamu mengikuti ujian, kamu akan tahu. Setelah Zhang Yu selesai berbicara, dia berjalan di depannya. Beberapa orang di Wufat menggelengkan kepala, mengikuti di belakang, dan berjalan ke sekolah. Zhang Yu memasuki ruang kelas ruang ujian dan melihat bahwa Gu Changping,
direktur kantor urusan akademik, adalah salah satu guru pengawas. Dia tersenyum padanya dan berjalan ke tempat duduknya. Ada banyak orang yang duduk di ruang ujian. Zhang Yu menemukan tempat duduk sesuai dengan nomor, mengeluarkan satu set lengkap peralatan tempur, dan tinggal menunggu ujian dimulai. Gu Changping mengangkat pergelangan tangannya dan melihat arlojinya. Rasanya waktu hampir habis, dan mengangguk ke guru pengawas lainnya. Selain itu, guru pengawas yang tidak dikenal Zhang Yu memberikan gulungan ujian ke baris pertama, dan kemudian membagikannya secara berurutan. Zhang Yu mengambil kertas ujian dan meletakkannya dengan cara yang datar. Bel tanda ujian resmi dimulai berbunyi. Semua orang di ruang ujian langsung bertindak dan memulai ujian. Zhang Yu memiliki keterampilan mengingat segalanya, menyapukan pandangannya pada kertas ujian, dan langsung tahu jawaban yang benar. Sesekali, Gu Changping melirik Zhang Yu yang sedang menjawab soal. Setelah melewati pengingat Li Yunliang, kali ini dia memberi perhatian khusus kepada Zhang Yu. Kalau dia tahu dia telah berbuat curang, dia tidak bisa memaafkannya. Dia harus menghadapinya dengan serius. Gu Changping menatap Zhang Yu sebentar, tetapi melihat bahwa dia sedang berjuang untuk melakukan sesuatu, bahkan tanpa mendongak. Itu tidak terlihat seperti spiritual, tetapi seperti seorang siswa yang belajar dengan sangat baik, dan memiliki lebih sedikit pertanyaan untuk dijawab, dan berhenti untuk bermeditasi. Gu Changping merasa aneh. Aku sepertinya tidak nyaman yang dikatakan Li Yunliang. Jika dia benar-benar tidak bisa menjawab, jadi apa yang sedang dia tulis sekarang? Sebuah komposisi yang mengejek kekurangan sistem pendidikan. Gu Changping berpikir sejenak, berdiri, meninggalkan tempat duduknya, berjalan di sepanjang meja lorong satu persatu, datang ke sisi Zhang Yu, berdiri sejenak, dan melirik kertas ujiannya. Aku menemukan Zhang Yu, menjawab pertanyaan dengan cepat, pertanyaan pilihan ganda, hampir tidak ingin berpikir, mengisinya satu persatu. Gu Changping mengerutkan kening, merasakan di dalam hatinya. Kamu terlalu cepat, tidak mau, jangan buta. Tampaknya evaluasi Li Yunliang terhadap Zhang Yu benar-benar tidak dibesar-besarkan. Untungnya, dia tidak berniat menyontek, dia hanya menulis secara membabi buta. Lagi pula, sekolah tidak mengatakan bahwa siswa tidak boleh menulis secara membabi buta selama ujian. Meskipun siswa yang menulis seperti ini jarang terjadi dalam sejarah sekolah menengah pertama. Gu Changping memikirkannya, meninggalkan sisi Zhang Yu, berputar mengelilingi ruangan, melihat penampilan siswa lain, menemukan bahwa tidak ada masalah besar, dan kembali ke tempat duduknya. Zhang Yu menulis dengan sangat cepat, karena otaknya merespons dengan cepat, dan dia juga mengingat keterampilan sihir. Kecuali untuk pertanyaan pemahaman, pertanyaan memori umum hanya dengan sekali klik dan Anda tahu jawaban yang benar. Sepertiga dari yang lain mungkin belum selesai, dia sudah menulis komposisi. Zhang Yu membutuhkan beberapa menit untuk meninjau judul bahasa Mandarin terlebih dahulu, dan kemudian dia mulai menulis. Tidak akan terlalu banyak untuk mengatakan 800 kata. Setelah melewati tahap kerja keras ini, komposisi Zhang Yu juga luar biasa. Meskipun tidak ada nilai penuh, pada dasarnya tidak bernilai beberapa poin. Zhang Yu menyelesaikan semuanya dan berdiri. Gu Changping mengerutkan kening, sangat cepat. Anda harus tahu bahwa saat ini, kandidat lain di ruang ujian bahkan belum menulis setengahnya, Zhang Yu sudah menulisnya. Dalam pandangan Gu Changping, setelah Zhang Yu menulis pertanyaan pilihan ganda secara membabi buta, dia takut dia akan menyerahkan kertas tanpa menulis komposisinya. Ini benar-benar keterlaluan. Dapat dikatakan bahwa adegan ini membuat Gu Changping tidak senang dan tidak bahagia. Zhang Yu pergi ke Gu Changping dengan kertas ujian dan kartu jawaban dan menyerahkannya. Gu Changping berkata, serahkan kertasnya secepat ini. Anda tidak perlu memeriksa dengan cermat. Zhang Yu berkata, tidak perlu memeriksa. Itu saja. Gu Changping berkata, hari ini adalah hari penting yang hanya terjadi sekali dalam satu semester. Bagaimanapun, seorang mahasiswa, jika sikap belajarnya tidak baik, tetapi itu akan memengaruhi seumur hidup. Saya sarankan Anda untuk memeriksanya dengan saksama dan berpikir tentang apa yang saya katakan, itu bagus. Zhang Yu bukanlah orang bodoh. Tentu saja, dia tahu apa yang dikatakan Gu Changping, dan dia menunjuk sebaliknya. Direktur kantor urusan akademik keberatan untuk menyerahkan kertas ujian sendiri, dan dia tidak dapat menyerahkannya sendiri.
Saya tidak punya pilihan selain kembali ke tempat duduk saya, mengencangkan sabuk kertas, menguap, dan berbaring di sana, berniat untuk tidur. Gu Changping tidak bisa berkata apa-apa ketika dia melihat pemandangan ini. Oke, alih-alih membiarkan Anda menyerahkan kertas ujian Anda malah tertidur. Anda belum pernah melihat siapapun tidur di ruang ujian dalam hidup Anda. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhang Yu, jika Anda benar-benar selesai menulis, serahkan saja. Zhang Yu baru saja turun, mendengar kata-kata Gu Changping, berdiri lagi, berjalan mendekat, meletakkan kertas ujian dan kartu jawaban di podium, dan meninggalkan ruang ujian. Gu Changping menatap punggung Zhang Yu, menggelengkan kepalanya tak berdaya, mengikutinya untuk mengambil kertas Zhang Yu, dan mendongak. Gu Changping melihat pertanyaan satu persatu, dan terkejut di dalam hatinya. Itu kebetulan, masih, semakin banyak pertanyaan yang dibaca Gu Changping, semakin terkejut dia. Ini, tidak ada yang salah dengan itu. Anda harus tahu berapa tahun sebelum Gu Changping menjadi direktur kantor urusan akademik, dia adalah guru yang sangat baik di kelas roket, dan dia juga seorang guru bahasa Mandarin. Dari sudut pandang seorang guru Mandarin, Gu Changping sangat mengagumi kata-kata Zhang Yu. Anda harus tahu bahwa tingkat tulisan Zhang Yu telah mengejar master kaligrafi pena. Ini sama sekali tidak masuk akal. Apakah Zhang Yu seorang siswa kaligrafi pena swasta di kota ini?